Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kitab Ihya Ulumuddin halaman 53 juz 4 masih menjelaskan tentang bahayanya dosa yang akan dikontankan di dunia sebelum kelak di akhirat. Ibaratnya DP nak di dunia nak. Conke tah nu sampurna ke di akhirat nak balasanana. Siksaan yang sempurna di akhiratnya belum. Ini baru DP di dunianya. Bagi orang yang melakukan maksiat dan dia tidak mau melaksanakan taubat. Ya, jangan dianggap sepele. Ini penjelasan bukan dongeng-dongeng, ini pasti terjadi. Apa yang dijelaskan oleh Imam Ghazali ini artinya betul-betul akan terjadi. Ya, maka kita harus betul-betul ya memperhatikannya. Jangan dianggap ini hanya untuk bacaan saja, bukan. Tapi supaya kita meninggalkan perbuatan dosa, menjadi pelajaran. Ya. Bukan hanya kita baca, tapi harus kita resapi. Sehingga kita tidak berani untuk melakukan perbuatan dosa. Di antara seorang penasehat atau dai harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa hukuman di dalam perbuatan dosa itu ya bisa terjadi disegerakan oleh Allah. Bisa terjadi apa? Disegerakan oleh Allah. Baru DP-nya. Baru apa? DP dibere gering. Karek DP teh. Diberi nyeri butung, nyeri huntu, nyeri mastaka. Belum penyakit yang lain. Kalau dia melakukan maksiat itu baru DP. Belum nanti di akhirat kalau dia tidak bertaubat. Biar sadar kita ini. Dan setiap apa saja yang menimpa kepada seorang hamba dari musibah itu karena perbuatan kejahatannya itu hamba. Apa saja yang menimpa kepada kita musibah apa saja untuk kelas kita, ya, untuk orang yang melakukan dosa itu penyebabnya adalah perbuatan dosa. Jadi dosa itu, maksiat itu mengundang musibah, perbuatan dosa itu mengundang musibah. Bangun. Ya, jangan kita sepelekan dosa. Jangan kita anggap dosa nggak apa-apa. Dosa ini nggak ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya dosa itu. Jangan dianggap perbuatan dosa jangan dianggap sepele. Ya. Maka banyak seorang hamba dia tidak perhatian di dalam urusan akhirat. Kalau urusan dunia perhatiannya luar biasa, tidak mau tertinggal. Dihitung habis-habisan waktunya, ya. Teliti urusan dunia. Tapi ketika urusan akhirat tidak ada ya semangat untuk meneliti apakah benar ibadahnya atau tidak, apakah banyak kebaikannya atau banyak kemaksiatannya, dia tidak peduli. Tapi urusan dunia sangat betul-betul perhatiannya ya lebih. Dia takut dari siksaan Allah di dunia lebih daripada siksaan Allah di akhirat. Waduh, takut miskin di dunia, takut rugi, takut. Dia nggak takut rugi nanti di akhirat. Dia nggak takut miskin nanti di akhirat. Dia nggak takut sengsara nanti di akhirat. Apa penyebabnya kata Imam Ghazali? Lifarti jahlih,
karena sangat bodohnya hamba tersebut. Ini kebodohan, karena bodoh. Dianggapnya kesengsaraan akhirat itu lebih ringan daripada kesengsaraan di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Maka hendaknya seyogyanya diberi peringatan orang yang selalu menyepelekan urusan akhirat, urusan sholat disepelekan, urusan kewajiban disepelekan. Ingatkan, beri kabar yang menakutkan sehingga orang tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzunuba kullaha yuta'ajjalu fid dunya syumuha fi ghalibil amr. Karena sesungguhnya dosa-dosa itu semua dosa, baik yang besar maupun yang kecil, yang terasa, yang tidak terasa, yang zahir, yang batin, ya, yang besar, yang kecil, semuanya yuta'ajjalu fid dunya syumuha, akan disegerakan, ya, disegerakan di dunia syumuha, kesialannya itu dosa. Jadi dosa itu mengundang sial, menjadi orang yang sial, yang rugi, yang celaka. Sebelum nanti di akhirat, di dunianya akan dikontanan oleh Allah, dikontankan oleh Allah pada galibnya. Umumnya seperti itu, ya. Jadi dosa-dosa itu disegerakan oleh Allah di dunia, kesialannya pada umumnya. Seperti itu oleh Allah, langsung dikasih DP. Sebagaimana dihikayatkan pada kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan pengaruh daripada perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Hatta innahu qad yadhiku 'alal 'abdi rizquh bisababi dzunubih. Nah ini terkadang menjadi sempit rizkinya seorang hamba karena sebab perbuatan dosa. Mun urang seuseut rizki sing inget karena dosa. Dosa teh jadi sabab seuseut rizki. Horoyong seuseut rizki eureun gara dosa kana. Dorakana eureun, ningali nu haram eureun, ngomongkeun nu haram eureun, ngadengekeun nu haram eureun, ngetikan nu haram eureun. Kana nu kabeh nu haram eureun, eureunna niatan tobat, lancar gara rizki teh. Kartos ya, ninggalkeun wajib eureun, kudu dilaksanakeun wajib teh. Jadi di antara penyebab sulitnya rizki, sempitnya rizki itu adalah perbuatan dosa. Itu. Kalau bertanya, saya punya dosa apa Bu ya? Mata kudu ngaji atuh. Asa teu boga dosa we. Ada kudu ngaji, aya ku ngaji, maka panggih urang teh loba dosa. Itu ngaji mah asa teu boga dosa we, asa pangkasepna, asa panggeulisna. Terutama dosa hati. Kalau dosa hati orang lain nggak tahu, kita ria orang lain nggak tahu, kita sombong orang lain nggak tahu, kita hasud orang lain nggak tahu, itu dosa. Bahkan dosa hati lebih besar, lebih berbahaya daripada dosa jasad. Kadang-kadang orang nggak sadar, oh saya nggak punya dosa, nggak apa-apa. Itu hati kamu bagaimana? Punya penyakit hati, sombong, ujub, ria, hasud, ingin dihargai, cinta dunia, kikir, suudon, wah itu dosa hungkul. Hardas tak kedah ngaos, kependak ku ngaos mah. Yen urang teh jelema nu loba dosa. Itu ngaji mah teu boga dosa we. Cacak ngaji wae poho wae kana dosa teh. Kumaha teu ngaji. Asa teu boga dosa, justru loba dosa urang teh. Oh, gerak tobat ke Allah, lancar rezeki teh.
tah nu jadi sabab seuseut rezeki teh doraka maksiat. Doraka ka Allah, can doraka jeung papada makhluk Allah. Da urang teh boga kewajiban ka kolot, ka mitoha, ka guru, ka murid, ka tetangga, ka masyarakat. Loba kewajiban. Teh kumaha? Da kudu apal kewajibanana. Kemudian waqad tasqutu manzilatun minal qulub wa yastauli ali ada'uh. Terkadang jatuh kedudukannya di hati-hati manusia dan musuh-musuhnya mengalahkannya. Akhirnya yang tadinya senang sama kita benci sama kita. Yang tadinya istri taat sama kita, jadi ngelawan sekarang sama kita. Yang tadinya anak taat sama orang tuanya jadi ngelawan anak, itu karena dosa, karena perbuatan dosa. Ya, kalau kita lihat ya, kalau kita ketika ada istri ngelawan sama istrinya, kita harus sadar, oh saya sudah berbuat dosa ya Allah. Biasanya di perintah itu istri itu setia terus, ya Kang, siap Kang, ini Akang saja sendiri, waduh. Biasanya siap saja, ini ngelawan. Nah, ingat dosa, kita punya dosa. Biasanya suami sayang sama istri, ini suami nggak sayang sama istri. Ingat-ingat ibu-ibu, ibu punya dosa tuh. Itu aja. Pokoknya sadar terhadap sudah sadar taubat. Bukannya terus berbuat dosa, sadar. Sudah kita sadar, istighfar berbanyak, lalu menyesali atas dosa yang kita lakukan. Itu pokoknya mah. Jadi tidak ada nilai kemuliaannya dalam hati-hati manusia, sehingga ya menguasai kepadanya musuh-musuhnya. Yang tadinya musuh-musuhnya itu takut sama dia, sekarang jadi berani. Nah itu mungkin kita ini banyak dosa, bukan mungkin lagi, banyak dosa yang kita lakukan. Yang tadinya hormat sama kita, sekarang dia itu menghina kita, bisa jadi itu karena perbuatan dosa kita.